Masa kanak-kanak Yesus itu ternyata tercatat dalam Injil kanonik. Nah, kita bahas. Tadi saya katakan ya, kisah dalam Injil Lukas ini berbeda dengan Injil-Injil apokrif. Karena apa? Injil apokrif itu memperbanyak segala macam mujizat yang luar biasa. Beda dengan itu, Injil Lukas itu sebaliknya bersifat sederhana dan tidak mengada-ngada, alias apa adanya. Dan Santo Yohanes Krisostom menegaskan kembali bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar tidak melakukan mujizat di masa kecilnya. Selesai, nggak perlu ditambah-tambah lagi. Bahkan dalam percakapan dengan orang Yahudi, gitu ya, dengan para alim ulama di Bait Allah ini sudah cukup membuat orang itu heran, kagum dengan Yesus. Nggak perlu Yesus lakukan mujizat tambahan lainnya ketika masa kecil. Karena memang belum waktunya. Sebagai orang Yahudi yang taat, yang baik, itu belum waktunya. Ada satu dokumen Yahudi, yaitu Pirkei Avot namanya, yang artinya adalah etika para bapa, atau etika para bapa bangsa. Jadi kisah ini meneruskan Taurat lisan, dimulai dari Musa, sampai para nabi dan orang bijak. Dan di bab akhir gitu ya, itu berfokus pada manfaat studi Taurat. Ini akan kita sedikit bahas. Orang Yahudi itu, sejak dari zaman dulu, ketika mereka umur 5 tahun, mereka sudah belajar mikra. Mereka sudah belajar kitab suci, sejak dari umur 5 tahun. Nah, di umur 10 tahun, mereka belajar Mishnah atau hukum lisan Taurat. Nah, di umur 13 tahun, nah ini, mereka sudah belajar Matzot atau Mitzvah. Gitu ya. Jadi Kristus itu diberi gelar bar mitzvah nah, di umur 13 tahun. Maka wajar ketika Kristus itu ditemukan dalam Bait Allah umur 12 tahun. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa Kristus ini sedang dalam proses bar mitzvah ini. Dia menerima hukum Taurat. Dan ketika para alim ulama itu kagum mendengar Yesus, artinya apa? Yesus menjalani pendidikan bar mitzvah dengan sangat excellent. Lalu nanti umur 15 tahun belajar Talmud, 18 tahun itu umur yang siap untuk menikah, tapi Yesus tidak menikah. Gitu ya. Umur 20 tahun itu sudah dapat mencari kerja, sudah bisa cari hidupnya sendiri. Nah, umur 30 tahun itu puncak kekuatan. Dan seorang Yahudi baru boleh mengajar depan umum saat umur 30 tahun. Gitu ya. Maka Yesus baru muncul melakukan mujizat ketika umur 30 tahun. Sebelum itu tidak ada. Nah, kalau kita lihat Pirkei Avot ini, kehidupan orang Yahudi, termasuk Tuhan Yesus, itu dipenuhi dengan apa? Study, 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 dan study. Jadi belajar, 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 dan belajar. Itulah Tuhan Yesus. Kemudian umur 30, Yesus menjadi seorang rabi, artinya guru. Dan disinilah Yesus baru mulai mengajar di dalam rumah-rumah ibadat. Yesus taat kepada orang tuanya. Yesus bekerja, Yesus belajar, menghormati orang tua, tunduk kepada orang tuanya, melakukan kewajibannya kepada orang tuanya. Sesederhana itu. Maka Yesus mengajarkan di sini kepada kita semua itu kehidupan sederhana sehari-hari. Oh, Yesus pun juga pernah melalui hidupnya ketika di dunia itu dengan sederhana.